Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarallahu wa astafa la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga tak lupa pula kita limpahkan kepada keluarga dan sahabat beliau, yang mana yang kita ketahui mereka adalah penyebar kitabullah yang memiliki gelar khusus di sisi Allah. Siapakah mereka? Mereka adalah radhiyallahu anhum azma'in. Baik, kata penghormatan saya wabil khusus kepada ibu dosen kami sebagai pembimbing mata kuliah hadis orientalis. Ibu dosen bernama Dewi Sukmanila Saiska MIS. Kata penghormatan saya juga wabil khusus kepada kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya yang di dalam kelas. Dan kata penghormatan saya juga wabil khusus kepada kawan-kawan dari seluruh mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjawab soal ujian akhir semester di tahun 2022. Ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Kurnia Abadi, NPM 2102 11281. Dan saya adalah salah satu mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah, Dakwah dan Usuluddin. Baik, di sini kami akan coba menjawab soal-soal ujian akhir semester. Soal yang pertama, biografi singkat orientalis yang telah kita bahas. Ignaz Goldziher merupakan salah satu tokoh besar orientalis di abad ke-19. Ia disebut dengan orientalis. Pemikiran dan karya-karyanya menjadi rujukan para tokoh orientalis yang datang setelahnya. Goldziher berasal dari Hungaria, dari keturunan Yahudi, terpandang dan memiliki pengaruh yang sangat luas. Beliau lahir pada tanggal 22 Juni 1850 di kota Szegecz, Preva. Pada usia 16 tahun, saat menjadi siswa sekolah, Goldziher ikut program kursus di Universitas Budapest untuk studi ilmu-ilmu klasik, filsafat dan bahasa Timur, Orientalis language, termasuk bahasa Persia dan Turki. Tahun berikutnya diterima sebagai dosen tidak tetap privat dosen di Universitas Budapest dalam usia yang relatif muda. Goldziher telah menguasai berbagai bahasa, tidak hanya bahasa barat tetapi juga bahasa timur, yang nantinya mempermudahnya dalam mengkaji dunia ketimuran. Setelah belajar di Hungaria dan Jerman, Goldziher melanjutkan pendidikannya di Leiden, Belanda selama 6 bulan. Saat itu dikenal sebagai tempat studi Islam terkemuka di Eropa. Ia menjadi murid beberapa Syekh Al-Azhar seperti Syekh Asmawi, Syekh Mahfuz Al-Maghribi, Syekh Syakka dan beberapa Syekh Al-Azhar lainnya. Ignaz Goldziher meninggalkan banyak karya ilmiah, di antaranya adalah Muhammad Denes, studi pengikut Muhammad yang bersejarah Islam, khususnya tentang hadis, sebanyak 2 jilid. Diterbitkan tahun 1889 sampai 1890. Direkrut tugas di Islamic Church
Quranus Lenggung yang menjelaskan tentang mazhab-mazhab tafsir dalam Islam diterbitkan di London pada tahun 1920. Dia Zritan Her System Ungesice membahas perkembangan sejarah aliran Zahiri, juga lesungan dan Islam yang membahas tentang pengantar untuk memahami teologi dan hukum Islam. Dan sebagai karya lainnya yang sifatnya hanya beberapa karya tersebut mengantarkan Goldziher menjadi seorang orientalis. Kenamaan yang pendapat-pendapat banyak diikuti oleh para orientalis pada masa-masa berikutnya. Nah, untuk biografi Joseph Scott, Profesor Dr. Joseph Scott lahir di Schleswig, Jerman pada tahun 15 Maret 1902. Karirnya sebagai orientalis dimulai dengan belajar filologi. Dengan belajar filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa timur di Universitas Breslau dan Universitas Leipzig. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Breslau pada tahun 1923 ketika ia berusia 21 tahun. Pada tahun 1925 ia diangkat menjadi dosen di Universitas Freiburg. Dan pada tahun 1929 ia dikukuhkan sebagai guru besar. Pada tahun 1932 ia pindah ke Universitas Cambridge. Dan 2 tahun kemudian ia meninggalkan negerinya Jerman untuk mengajar tata bahasa Arab dan bahasa Suryani di Universitas Fuad Al-Kini, Universitas Kairo di Kairo, Mesir. Ia tinggal di Kairo sampai tahun 1939 sebagai guru besar. Nah, ketika Perang Dunia Kedua meletus, Scott meninggalkan Kairo dan pindah ke Inggris untuk kemudian bekerja di rasio BBC London. Karya-karya tulisnya yang paling monumental dan melambungkan nama adalah bukunya The Origin of Mohammedan, Zurifs und Danzig, yang terbit pada tahun 1950. Kemudian bukunya An Introduction to buku An Introduction to Islamic Law yang terbit pada tahun 1960. Dalam 2 karya-karyanya inilah ia menyajikan hasil penelitiannya tentang hadis Nabawi, di mana ia berkesimpulan bahwa hadis Nabawi, terutamanya yang berkaitan dengan hukum Islam, adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga Hijrah. Nah, untuk biografi Gauter Aznavour yang lahir di Leiden, Belanda pada tahun 1935 adalah seorang pakar di bidang sejarah perkembangan awal hadis. Selama 30 tahun lebih ia secara serius mencurahkan perhatiannya untuk sebagai seorang ilmuwan hadis. Aznavour dalam pemikirannya terutama yang terkait dengan studi hadis dan teori commanding. Dalam 3 bukunya, yang pertama bukunya adalah The Authenticity of the Tradition, dan yang kedua literatur Discussion in Modern Egypt, Muslim Tradition Study and Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith, dan studi on the Origin and Uses of Islamic Hadith, melakukan penelitian hadis dari persoalan klasik hingga kontemporer. Sebagian seorang ilmuwan dan peneliti dalam bidang studi hadis, Aznavour dalam pemikirannya terutama yang terkait dengan studi hadis dan teori common link dielaborasikan dalam 3 bukunya. Dalam 3 bukunya yang tersebut yang di atas tadi,
Nah, untuk biografi Harratmosky. Harratmosky dikenal sebagai sosok sarjana studi Islam yang kritis terhadap materi hadis dan berbagai keilmuan penyanggangnya dan berupa untuk mengkritisnya dengan objektif. Dan ia adalah seorang orientalis yang menjadi guru besar sekaligus profesor di Institute of Languages and Cultures. Nah, Harratmosky adalah sosok yang dikenal para pemerhati orientalisme sebagai sosok yang banyak mengkaji hadis sejarah dengan berhubungan dengan Sharh Mosky. Terhadap hadis lebih didominasi penelitiannya terhadap sisi sejarah hadis itu sendiri. Adapun beberapa karya beliau adalah Die Avant-Garde der Islamische, yang kedua The Musannaf of Abdul Razak, yang ketiga The Prophet and the Cat. Nah, biografi yang selanjutnya dia adalah biografi Nabi Abbott. Nabi Abbott lahir di Turki pada tahun 1897. Beliau telah mengelilingi di dunia timur, tengah hingga India. Beliau memperoleh pendidikan sekolah Inggris dan menetap di sana sampai Perang Dunia Pertama. Setelah itu, Nabi Abbott pindah ke Irak. Kala 1933, Nabi menjadi perempuan pertama yang menggeluti pendidikan di Universitas Chicago dan berhasil menyandang gelar profesor pada tahun 1963. Sepanjang perjalanan studinya, Nabi Abbott banyak sekali menuliskan karya-karya. Dalam beberapa karyanya, secara khusus membahas mengenali literatur Arab, paleografi, dan hadis, di antaranya berjudul The Ratio of the Arabic. Nah, untuk soal yang kedua di sini ada dijelaskan teori mereka masing-masing tentang hadis. Nah, untuk teori para tokoh orientalis terhadap hadis, Joseph Scott dengan teori projecting back, yaitu teori proyek ke belakang, yakni menisbahkan pendapat ulama abad kedua dan ketiga Hijriah pada ulama atau tokoh sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Dan teori common link, yaitu periwayatan yang di dalam isnad pertama kali menyampaikan hadis, biasanya satu orang kepada beberapa orang periwayat berikutnya, dan terus tersabar sehingga hadis itu diriwayatkan oleh sebanyak orang dalam berbagai tingkatan isnadnya. Dan ketiga, teori dating dan isnad kemat analisis. Teori dating adalah teori yang digunakan untuk menaksir umum dan asal muasal sebuah sumber sejarah melalui metode kritik sejarah metodologi, berupa kritik sumber yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa awal Islam. Sedangkan teori isnad kemen adalah teori yang penanggalan hadis melalui analisis dan penalahan jalur-jalur periwayatan dengan menghimpun dan membandingkan variasi teks hadis secara bersamaan. Yang keempat, teori eksplosif isnad dan isnad family. Teori eksplosif adalah terjadi periwayatan hadis secara besar-besaran yang dilakukan oleh banyak periwayat hadis sejak abad pertama hingga ketiga Hijriah. Adapun isnad family adalah hubungan antara anggota keluarga dengan teman karib yang biasanya disusun dengan formula so and so. Untuk soal yang ketiga, di sini ada dijelaskan bagaimana ulama hadis menyikapi setiap teori tersebut. Nah, baik, kami akan coba menjawab. Setiap teori yang dikemukakan oleh para orientalis mendapat kritikan dari kalangan para ulama hadis, seperti yang dikatakan oleh Mustafa Azami. Semua teori yang dikemukakan oleh para orientalis tidak memenuhi syarat.
syarat ilmiah. Karena ketika mereka meneliti sanad yang dijadikan rujukan adalah kitab-kitab fikih dan sirah, bukan kitab-kitab hadis, yang secara lebih jelasnya penelitian mereka lakukan tidak didasarkan pada instrumen dan sumber yang valid yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini ibarat mengulur pancang dengan timbangan, bukan dengan meteran. Demikian pula penelitian dan kritik sanad serta matan hadis berdasarkan kitab fikih dan sirah dinyatakan tidak valid karena mengukur sesuatu bukan dengan alat ukur yang semestinya penelitian dan kritik hadis berdasar kitab-kitab hadis dan kitab-kitab Razal al-Hadis. Sekian untuk jawaban dari saya. Mungkin banyak kurang-kurangnya karena saya pun masih dalam tahap belajar. Mungkin ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan mengucapkan akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.